Selanjutnya saya coba jelaskan gimana cara melakukan transaksi penjualan di program XAI. Kita bisa masuk ke menu yang namanya Sales, pilih transaksi penjualan faktur. Oke, saya pilih New. Oke, kemudian kita bisa pilih langsung customer-nya siapa, contohnya UD Jaya Bersama. Kemudian bisa pilih tanggalnya, contoh tanggal hari ini. Kemudian keluar dari gudang mana, saya pilih misalnya gudang. Oke, kemudian saya pilih produknya. Contoh saya jual TV LED Samsung. Kita juga bisa tahu berapa sisa stoknya, 104 piece atau unit. Ini kita bisa lihat juga last purchase-nya, harga beli terakhirnya. Jika tidak mau ditampilkan, ini pun bisa ditutup. Oke, saya contoh pilih TV LED. Saya jual contohnya 10 piece. Oke, dengan harga 2.500.000. Misal saya kasih diskon 5%. Oke, saya enter, maka secara nominal 1.250.000. Kita anggap tidak ada PPN, maka totalnya 23.750.000. Ini saya add. Oke, kemudian untuk produk selanjutnya saya pilih misalnya lemari es sub. Oke, saya contoh jual 2 unit atau 2 piece. Ini dengan harga, kita bisa klik di sini untuk melihat harga beli terakhirnya 2,5 juta. Jadi kita dapat estimasinya, kita bisa jual di angka 3 juta. Oke, saya tidak kasih diskon ataupun PPN, maka totalnya 6 juta. Ini saya bisa add untuk kunci. Oke, setelah produk dipilih, ini bisa ditambahkan lagi mau jual produk yang lainnya. Setelah itu kita masuk ke cara bayar, yaitu di Payment Allocation and Tax. Kita bisa melakukan pembayaran secara kredit payment, maka masuk ke akun piutang usaha, nilainya pun masuk ke AR amount sebagai piutang dengan total 29.750.000. Misalnya ini ada nota jatuh temponya selama 10 hari, maka akan jatuh tempo di tanggal 13 bulan 5. Jika customer Jaya Bersama melakukan pembelian ke kita secara cash, ini bisa pilih di cash payment, masuk ke akun mana, contohnya masuk ke kas kecil. Oke, maka nominal di atas pindahkan, ketik 29.750.000 di bawah. Oke, saya contoh sebagai pos sebagai piutang. Oke, maka tetap di atas. Oke, setelah selesai kita bisa masuk ke menu detail invoice kembali. Kemudian di sini bisa kita atur salesnya oleh siapa agar bisa dikontrol secara komisi penjualan. Saya contoh ke supervisor. Oke, service buy-nya kita bisa bikin juga, ini invoice dibuat oleh siapa, anggap ke supervisor juga. Kemudian jika ada catatan, pilih di invoice remark. Oke, jika sudah selesai kita bisa simpan atau F12. Oke, setelah simpan kita bisa pilih print invoice. Oke, ini yang paling atas, kita klik 2 kali, dia maka akan tampil preview printoutnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, jika sudah selesai input penjualan dan langsung cetak, ini bisa di checklist print to printer. Oke, klik 2 kali, dia maka cetak langsung, ngeprint. Oke, jika mau lihat preview, ini tidak perlu dicentang. Oke, setelah selesai maka transaksi penjualan sudah selesai. Saya coba jelaskan gimana cara melihat data transaksi penjualan. Sama di menu sales, kita pilih yang namanya lihat data transaksi penjualan. Oke, maka di sini akan muncul. Oke, kita bisa atur tanggal juga, parameternya mau kapan, hari ini pun bisa. Selama bulan 5 saya contoh, maka sudah muncul 2 penjualan. Oke, di sini maka akan kelihatan jumlah invoice ada 2. Totalnya 32.250.000. Oke, ini sebagai piutang juga. Oke, kredit muncul. Untuk cara melihat details atas penjualan ini, klik kanan, child grid, link to sales details, maka muncul penjualan dari 2 nota ini. Oke, detailsnya juga kelihatan.
Saya tinggal klik aja maka nampak detailsnya. Oke, seperti inilah cara melihat transaksi penjualan.